Oke. Eh, Pertama itu secara garis besarnya ya. Secara kaidah fikih kita dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18 ini kita dianjurkan untuk mengikuti syariat ya, dan janganlah kita mengikuti nafsu orang-orang yang mempermainkan syariat. Next ya. Nah lalu ini syariatnya juga dikatakan bahwa di dalam menjalankan syariat ini ada satu kemaslahatan ya, ada satu kemaslahatan yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat ya. Oke, next. Ini ngebut ya. Nah ini ada beberapa gambaran ya dalam Al-Quran, terutama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Teman-teman mungkin kalau sering baca Al-Quran ya, itu akan menemukan surat yang ayat yang paling terpanjang, yaitu ini kasih yaitu ayat yang paling terpanjang ya. Di dalamnya itu ada mengenai kalau kita melakukan hutang piutang itu harus ada ilmunya dan pencatatannya. Lalu kalau misalnya nggak punya ilmunya harus ada saksi ya. Dan bagaimana saksi laki-laki dan perempuan? Nah itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, next ya. Nah dalam agama Islam ini mengatur ada dua ya, dari syariat itu ada dua, yaitu ada ibadah, ada muamalah ya. Kalau ibadah itu dia bersifat kaku ya, bersifat kaku, dia bersifat rigid ya, dan dia sangat sulit untuk berijtihad ya. Dan bahkan pintu ijtihad dalam ibadah itu bisa dikatakan tertutup ya. Contoh misalkan ya, teman-teman kalau sholat subuh 2 rakaat ya, nah nggak ada yang subuhnya itu 4 rakaat, nggak ada kan? Nggak ada, karena memang perintahnya itu 2 rakaat ya. Nah perintahnya itu 2 rakaat. Nah kalau muamalah dia tidak ya, dia bersifat fleksibel ya. Muamalah itu dia membuka pintu ijtihad yang sangat luas. Nah, lalu next ya. Nah, ini definisi fikih muamalah ya, aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah yang mengatur tentang kegiatan ekonomi manusia. Oke, next. Nah, ini kaidah fikih muamalah dan ibadah ya kan. Coba kita lihat ya. Dia sangat berbeda 180 derajat ya antara muamalah dan ibadah. Kalau ibadah itu berawal dari yang haram kecuali kalau ada perintahnya. Kalau muamalah itu berawal dari yang boleh kecuali kalau ada dalil larangannya. Tadi ya, kalau muamalah itu dia boleh ya, hukum dasarnya boleh. Nah, lalu uang digital itu di mana? Di muamalah ya. Uang digital itu di muamalah. Oke, next ya. Nah, ini paradigma muamalah ya. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bihukmil syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum cara ya. Nah ini juga dalilnya, hukum asal dari benda ada mubah sama tidak ada dalil yang mengharamkan, dan apabila ada hukum cara diterapkan maka akan ada kemaslahatan. Oke, next. Nah ini kaidah hukum muamalah ya. Nah jadi hukum muamalah itu dapat berubah dengan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat ya. Next. Nah ini sepertinya terakhir tadi ya, itu mengenai kaidah fikih muamalah. Nah tadi yang dikatakan bahwa dalam muamalah itu berawal dari yang boleh kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Maka kita harus tahu apa saja yang dilarang dalam muamalah ya. Nah ini ada beberapa yang mungkin teman-teman sudah mempelajarinya juga di mata kuliahnya Pak Bukhari ya, Pak Warek ya. Nah dalam uang digital dia akan masuk apa nih? Kalian tahu nggak? Nanti uang digital tuh potensinya kemana? Potensi uang digital dalam penyebab keharaman ini? Datanya ke riba ya. Oke, next ya. Nah, keharaman yang ada pada uang ya. Nah, ini keharaman yang melekat pada uang itu ada nanti jatuhnya ke yang sangat dekat adalah riba ya. Dosa pada uang itu yang sangat melekat itu adalah dosa mengenai riba. Nah, riba itu bisa diakibatkan oleh karena jual beli ya, dan juga karena adanya utang piutang. Nah, jual beli maksudnya pertukaran ya, yaitu riba buyuk ya. Nah, yaitu tukar menukar barang-barang ribawi yang tidak sama
sama dan dia tidak tunai, ya, tidak sama dan dia tidak tunai. Sedangkan kalau yang dain, ya, duyun, ya, itu riba akibat pinjam meminjam, ya, minjam 10.000, ya, dibalikin 11.000. Nah, ini dalam skup dia bukan bukan yang produktif, ya, konsumtif, ya. Nah, ini riba duyun. Oke, next. Nah, tadi mengenai kaidah hukumnya, ya. Nah, bagaimana sekarang sejarah uang? Next. Nah, sejarah uang dalam Islam itu saya bagi menjadi 4 fase, ya, yaitu masa Rasulullah SAW, lalu masa Khulafaur Rasyidin, dan masa dinasti Muawiyah, dan 4 masa dinasti Abbasiyah. Next. Nah, pada masa Rasulullah SAW itu ada namanya uang dinar dan dirham. Nah, sebenarnya pada masa Rasulullah itu banyak logam-logam uang, ya, bukan hanya dinar dan dirham, tapi ketika itu yang paling mendominasi di Jazirah Arab dan yang paling stabil nilainya adalah dinar dan dirham, ya. Oleh karena itu yang paling dipegang oleh orang Arab ketika itu adalah dinar dan dirham. Dan dinar dan dirham itu bukan berasal dari Islam, melainkan berasal dari Romawi dan Persia, ya. Dinar itu dari Romawi dan dirham itu dari Persia, ya. Okay, next. Nah, Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang paling banyak terjadi pengembangan, ya, dalam masalah ekonomi. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca bukunya Dr. Jaribah, ya, yaitu fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada, ya. Udah lama itu, buku tahun 2008 kalau salah. Nah, itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mata uang dinar, ya, dikasih cap kalimat tauhid, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, next. Nah, ketika masa Umar, ya, berlanjut terus, dan ternyata mata uang dinar ini oleh kaum muslimin sering dikasih tambahan-tambahan, ya. Jadi kayak kasih kalimat tauhid dan sebagainya, gitu, ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mata uang dinar itu membuat Raja Romawi, Kaisar Romawi marah, ya. Beliau mengancam Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika itu akan mencetak mata uang dinar dengan kalimat penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Abdul Malik bin Marwan memutuskan untuk mencetak mata uang dinar sendiri, ya, dan melarang semua orang yang ada di dinasti Muawiyah untuk mencetak mata uang masing-masing, jadi terpusat, ya. Nah, sejak masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan inilah mata uang dinar resmi yang milik orang Islam dikeluarkan oleh Khalifah, ya. Oke, next. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ada beberapa perkembangan mengenai uang, ya. Yaitu salah satunya adalah munculnya sistem jihbis. Nah, jihbis ini seperti perbankan, ya. Hanya saja bedanya jihbis itu dia sifatnya perorangan atau sifatnya individu, ya. Perbankan itu sifatnya lembaga. Tapi secara fungsi dia sudah mulai seperti perbankan. Nah, jadi sejarahnya ketika seseorang itu ingin, ya, misalkan contoh misalkan Pak Warek, ya, ingin ke Sudan, gitu kan. Nah, ketika Pak Warek ke Sudan kan beliau harus membawa uang, kan, uang emas, gitu, ya. Nah, Pak Warek khawatir kalau uang emasnya itu akan dirampok, ya, kalau misalkan beliau lewat darat, atau dirompak kalau beliau lewat laut, ya. Maka dia menitipkan uang emasnya itu kepada jihbis. Misalkan saya Hasbi Asidiki, saya memiliki keluarga Asidiki di Sudan, gitu kan. Nah, Pak Warek menitipkan uang dan saya mengeluarkan sebuah note, ya, bahwa Bapak Ujang Bukhari Muslim SAG NSY memiliki uang 1.000 dinar, ya, yang mana dititipkan oleh Hasbi Asidiki. Maka keluarga saya yang di Sudan ketika membaca note tersebut, ya, dia harus memberikan 1.000 dinar kepada Bapak Warek karena uangnya sudah ada di keluarga Asidiki. Nah, note itu dinamakan dengan sak, ya, dan sekarang dikatakan sebagai cek, ya. Nah, perkembangan sak itu kan tadi awalnya ada emasnya, ya. Nah, terus berkembang akhirnya sak itu sendiri, ya, itu menjadi uang
fidusia. Itu uang fidusia. Uang ini uang kertas, ya, itu uang fidusia. Ya. Nah, dengan adanya perkembangan zaman dan juga pada saat Bani Mamluk, ya, mulai adanya uang fulus, atau fulus, ya. Nah, tak ada fulus, abang mau fulus. Ya. Nah, uang fulus ini adalah uang yang terbuat selain dari emas dan perak, ya. Logam apa, tembaga, kertas, namanya uang fulus, ya. Nah, ini Ibnu Taimiyah ketika itu mengomentari bad money driven out good money. Ini teorinya siapa yang tahu? Pak Rifki? Jangan ngasih tahu ya. Bad money driven out good money. Teorinya siapa? Ya? Iya, yang baratnya yang ngakuin sekarang siapa? Yang baratnya siapa? Ada yang tahu? Hukum Gresham, ya. Gresham, tahu hukum Gresham? Gresham itu ngambil teori dari Ibnu Taimiyah, ya. Bad money driven out good money. Itu sebenarnya Gresham, tapi Ibnu Taimiyah sudah menyatakannya terlebih dahulu, ya. Artinya apa? Yang uang jelek-jelek tadi kita kan menggeser keluar uang yang kualitasnya bagus, ya. Contoh misalkan gini, Teguh nih, ya. Teguh jangan kabur. Misalkan saya misalkan punya uang emas 1.000 dinar gitu, ya. Terus di samping uang 1.000 dinar saya juga punya uang tembaga misalkan. Uang tembaga itu dengan nilai yang sama 1.000 dinar, tapi bentuknya tembaga. Pasti saya akan memilih yang dinar itu saya pegang, ya kan? Yang tembaga itu saya kasih. Jadi misalkan ada pengemis minta kasihnya yang tembaga, gitu kan, ya. Artinya pecahan itu kasih aja ke orang, gitu kan. Istilahnya apa? Ambillah yang baik-baik dan buanglah yang buruk-buruk, gitu kan, ya. Kalau kata Ustadz, kan. Nah, jadi gitu, ya. Ya. Jadi uang yang jeleknya itu kasih ke orang, yang bagus-bagusnya diambil, ya. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya ya udah, uang jeleknya banyak yang beredar. Ya, lanjut. Oh iya, Imam Al-Ghazali juga, ya. Nah, next, ya. Ini backgroundnya belum saya ganti, ya. Oke, ini mengenai pengertian uang. Secara garis besar, uang itu adalah alat tukar menukar di dalam Islam, ya. Alat tukar menukar. Lalu next, ya. Nah, dan juga Taqiyuddin An-Nabhani juga sama mengatakan bahwa uang adalah standar nilai daripada barang dan jasa, ya. Sebagai satu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa. Next. Nah, ini teori uang Irving Fisher, ya. Nah, dari sini kita akan lihat bagaimana bahayanya riba, ya. Bahayanya riba dan bagaimana uang digital itu dan juga uang itu bukan uang digital sih, ya. Banyak sebenarnya. Nah, ini ada teori namanya MV sama PT. M adalah money, ya, jumlah uang yang ada. V adalah velocity, kecepatan yang beredar. P adalah price, ya. T adalah rate. MV ini adalah sektor. Guntur. Ya. Iya, sip, ya. Dan PT itu ada sektor yang next, ya. Nah, ini teori uang, ya, dalam Al-Quran bahwa intinya riba itu akan menambah jumlah uang, tapi dia justru akan menjatuhkan nilai uang, ya, dan dia akan menyebabkan harga naik. Oke, next. Nah, next nih, tadi dijelasin, ya. Nah, iya udah next aja. Nah, ini fungsi uang dalam Islam, ya, sebagai alat ukur atau ngitung, ya. Next. Nah, terus juga sebagai alat tukar media transaksi, ya. Nah, terus juga dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa uang itu adalah ibarat cermin, ya. Jadi kalau cerminnya aja rusak, gimana mau mencerminkan barang? Next, ya. Nah, ini juga dikatakan tidak bolehnya menimbun uang, ya. Ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 4 bahwa orang-orang yang menimbun akan mendapatkan azab yang pedih. Next, ya. Nah, ini uang sebagai alat tukar, ya, harus bersifat langka, artinya dia bahan pembuatnya itu harus bahan yang bagus gitu, ya, sehingga nilainya akan terjaga. Terus juga memiliki daya tahan dan juga memiliki store of value, adanya nilai, ya, nilainya tinggi, dan juga sebagai medium of exchange. Oke, next. Nah, uang ini next. Nah, jenis uang, nah ini, ya, ada emas, perak, dan juga uang yang berbasis emas dan perak. Dan Khalifah Umar bin Khattab sempat ingin membuat uang dari kulit hewan, ya. Dan next, ya. Nah, bagaimana dengan cryptocurrency, ya?
Nah, ini cryptocurrency. Next. Uang apa sih dampaknya ya cryptocurrency ini? Uang menjadi mudah turun nilainya. Kenapa? Karena nilai intrinsiknya itu kecil dan bahkan tidak ada, ya. Yang tinggi adalah nilai nominalnya. Nah, munculnya zero rate yaitu nilai nominal yang sangat tinggi, ya, tapi intrinsik uangnya itu rendah, ya. Ya, pembuatnya. Next. Nah, problem uang digital belum jelas. Yang membackup-nya itu siapa? Ya, yang mengeluarkan uang kripto itu siapa dan apa backupan realnya, underlying asset itu apa? Ya, lalu nilai mata uang digital itu tidak selalu stabil, digunakan sebagai alat komoditas atau menjadi diperjualbelikan. Padahal fungsi uang adalah sebagai media transaksi, bukan sebagai komoditas. Ya. Nah, lalu nilai nominal uang digital lebih tinggi, oke. Menambah jumlah uang yang beredar, ya. Nah, ada M0 itu uang apa kartal, ya, ada M1, ada M2. Nah, nanti ya di teori makroekonomi. Next. Nah, Islam mengatasi masalah uang digital. Cara hukum dasar mungkin boleh, ya. Walaupun sekarang fatwa MUI masih haram, ya, uang digital. Tapi itu pada zahir syariah. Lalu uang digital harus di backup dengan emas, perak atau aset real sebagaimana uang fulus. Uang fulus pun juga sekarang nggak di backup. Di backupnya utang, ya. Tidak dipergunakan untuk spekulasi atau forbidden to speculation, harus transaksi yang real. Next. Nah, sekarang masuk ke NFT, ya. Nah, ini juga marak, ya, NFT yaitu singkatan dari non fungible token, yaitu transaksi yang memperjualbelikan barang-barang virtual, yaitu seperti foto, ya, yang foto original, ya, foto, suara, video, ya, diupload di dalam suatu market yang namanya itu OpenSea, yang terkenal itu OpenSea, ya. Walaupun banyak sih, tapi yang paling banyak tuh di OpenSea. Nah, dalam NFT ini melibatkan 3 aplikasi sebenarnya, yaitu aplikasi OpenSea sebagai tempat marketnya, dompetnya itu MetaMask yang sering dipergunakan, lalu ada lagi satu lagi dia sebagai penukar uang dolar ke rupiahnya. Jadi gini, ketika seorang itu dia mengupload gambar ke OpenSea, dia harus nyambung dengan dompetnya, ya. Jadi ketika ada yang beli itu langsung masuk, ya, masuk ke dompetnya MetaMask. Nah, MetaMask ini bentuk dompetnya ini adalah uang digital, yaitu Ethereum, ya. Ethereum. Nah, Ethereum ini dikurskan ke dolar, ya. Dari dolar ini butuh aplikasi lagi untuk jadi rupiah, ya. Nah, itu NFT. Next. Ini terakhir, ya, penggunaan uang digital yang rentan menjadi alat spekulasi. Apakah yang diperjualkan NFT berlangsung lama? Nah, ini yang jadi masalah. Apakah NFT ini hanya tren sesaat ataukah selanjutnya bisa bertahan seperti tren saat itu pohon gelombang cinta, ikan lohan, terus apalagi pohon janda bolong katanya. Yang apa tuh pohon janda bolong tuh? Oke. Itulah. Apa namanya? Next, saya udah selesai tuh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswi yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Amin, amin, amin. Baiklah, pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Adapun tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian diantaranya yaitu yang pertama, sesi tanya jawab dibuka selama 5 menit. Dan peserta dipersilakan bertanya maksimal 3 orang. Kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan nama beserta nama kelompoknya. Terus penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Kepada penanya, silakan bertanya. Siapa? Izin bertanya Pak sebelumnya. Saya Hanisha Dari, saya mewakili dari Pemda 1. Izin bertanya tentang, di sini kan disebutkan bahwa transaksi ada 4 dilarangnya tentang riba. Nah, dari riba keempat ini, apakah termasuk mempermainkan syariat dan bisa dijelaskan tentang barang seperti apakah yang melanggar riba dan sistem tukar menukar seperti apakah yang menyebabkan itu riba? Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab aja, ya. Apa tadi?
Oke, riba ya. Riba itu tadi ya sebenarnya memang sangat cepat saya jelaskan tadi. Itu ada namanya riba buyuk ya, baik yaitu riba jual beli atau riba pertukaran. Nah, pertukaran di sini adalah pertukaran bukan semua jenis barang, tapi ada beberapa barang tertentu yaitu emas, perak, bahan makanan pokok ya. Bahan makanan pokok itu bisa jagung, bisa beras, bisa kurma ya, dan juga garam. Nah, ada garam. Nah, ini menariknya gini teman-teman ya. Mungkin kalau kita amati ya emas perak mungkin udah biasa ya, tapi kok ada bahan makanan pokok ya, ada kurma, ada tuh hadis itu ketika itu Bilal bin Rabah ya, menukarkan 2 sok kurma dengan kualitas buruk ditukarkan dengan 1 sok kurma dengan kualitas yang baik, dan ketika itu Rasulullah mengatakan itu adalah riba ya. Nah, caranya gimana? Maka jual dulu yang 2 sok kurma yang kualitas buruk tadi itu, lalu uangnya baru diberikan untuk kurma yang kualitas baik tadi ya. Nah, ini menariknya lagi ya, sebenarnya mungkin teman-teman ketika tahun 2000 udah lahir belum? Oh, atau ada yang ngasih dalam ikan asin kali ya, belum ada. Nah, di tahun 2000 ya, ini saya ingat McDonald tahun 2000 itu mau membuat mata uang McDonald ya, mata uang McDonald. Caranya gimana? Jadi McDonald ini menstandarkan semua produknya seluruh dunia, di seluruh negara ya, distandarkan itu rotinya itu ya, sehingga satu roti McDonald itu bisa jadi standar uang. Misalkan gini, di Amerika satu roti McDonald itu adalah $1 gitu kan. Di Indonesia satu roti McDonald itu dengan kualitas yang sama dan produk yang sama itu adalah 10.000. Maka didapatkanlah bahwa $1 adalah 10.000. Nah, itu namanya mata uang McDonald. Nah, itu yang kata Nabi ya. Bahan makanan itu bisa jadi barang riba ya, bisa menjadi standar, yang bisa menjadi standar. Nah, lalu apa lagi mengenai riba ya? Riba itu tadi sebenarnya saya sudah sedikit jelasin ya. Arum ayat 39. Arum ayat 39 itu adalah proses pertama pelarangan riba. Jadi ada 4 proses pelarangan riba ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Jadi ketika Allah melarang suatu perkara itu tidak serta-merta stop, enggak ya. Jadi ada beberapa proses, salah satunya tadi ya, yaitu Al-Qur'an surat Arum ayat 39. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala belum ada kata-kata larangan, tapi sudah memberikan analogi ya. Analogi antara riba dengan sedekah atau zakat ya. Analogi riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah, sedangkan sedekah atau zakat yang kamu keluarkan itulah yang akan dilipat gandakan ya. Ya, sebenarnya masih panjang, tapi kata waktunya habis. Oke, ada lagi? Langsung, Kang Jamal, oke silakan. Langsung atau pakai mic? Oh iya, mau pakai mic soalnya silakan. Saya mau bahas soal cryptocurrency, Pak. Nama saya Jamaluddin, Pak. Semester 8. Apa kelompoknya? Kelompok 2. Kelompok ya. Itu soal riba itu kan setahu saya melipat gandakan dari nilai rupiah ya, Pak. Nah, bukan rupiah, uang. iya, mata uang. Nah, kalau di cryptocurrency itu sifatnya bagaimana ya, Pak? Karena yang saya tahu cryptocurrency itu bukan mata uang digital tapi aset digital. Kalau misalkan mata uang digital, yang saya paham seperti Oppo, Dana, ShopeePay itu mata uang digital. Tapi kalau cryptocurrency saya pahamnya aset digital. Nah, di aset digital ini misalkan seperti Bapak bahas tadi Ethereum. Nah, kalau misalkan saya main di Shiba atau yang lainnya itu ada yang namanya staking, Pak. Jadi kita beli 10 cryptocurrency Shiba Inu, setiap hari itu dapat reward. Dan rewardnya itu kita bisa manfaatkan, kita jual. Nah, itu hukumnya secara Islam gimana, Pak? Masih termasuk riba nggak? Oke, terima kasih, Pak.
Oke, mungkin yang pertama harus kita luruskan dulu tadi ya. OVO, GoPay ya dan sebagainya itu bukan uang digital, maka itu adalah sistem pembayaran digital ya. Nah, yang namanya cryptocurrency ini dia memang uang digital, jadi beda ya. Kalau yang namanya sistem pembayaran digital itu misalkan kita di Indonesia kita pakai rupiah ya. Jadi itu walletnya aja, dompetnya gitu loh, dompetnya OVO ya, dompetnya GoPay gitu kan. Nah itu adalah sistem pembayaran digital ya. Nah tapi mata uangnya tetap rupiah gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kayak Ethereum, terus ada apa lagi tuh Bitcoin ya, lalu ada Edinar ya dan lain-lainnya ya, itu adalah memang uang digital. Dan ini yang membuat dia tertarik ya, orang-orang tertarik itu karena dikasih tambahan tadi tuh reward tadi. Sedangkan kan gini, riba secara hukum pengertian dasar menurut Imam Romli adalah setiap penambahan aziyadah, ada penambahan tanpa diimbangi dengan nilai pengganti yang seimbang ya. Nah, setiap tambahan. Jadi ketika kita bicara riba ya, riba yang haram ya, sebenarnya riba itu kan tambahan ya, tambahan itu sebenarnya banyak, mudharabah juga tambahan, tapi riba yang maksud di sini adalah setiap tambahan yang mana tambahan itu tidak diimbangi ya dengan nilai pengganti yang seimbang. Ketika kita misalkan nih beli Ethereum atau beli Bitcoin, misalkan sekarang 10 juta, terus karena itu uangnya terus bertambah, kita padahal kita nggak ngapa-ngapain kan, atau seminggu udah jadi 11 juta gitu kan. Nah 1 jutanya itu apa gitu loh, kita ngapain? Ikhtiar kita tuh ngapain gitu loh, realnya itu apa gitu ya, di pertanyaan. Nah disitulah ya adanya tambahan ya, ada aziyadah, adanya tambahan. Nah tapi nggak ada nilai pengganti yang seimbang, kita tuh ngapain itu nggak ada gitu. Beda misalnya kita jual laptop nih ya, kita jual laptop beli di Jakarta taruhlah harganya 10 juta, terus laptop itu kita bawa ke Irian Jaya ya, kita jual 11 juta, kita dapat tambahan kan 1 juta. Tapi 1 juta itu ada risiko yang kita tempuh. Apakah dicopet di tengah jalan laptopnya ya kan? Apakah ketika kita naik pesawatnya jatuh ya kan? Ataukah apa? Nah itu adanya tambahan tapi dihalalkan. Nah sedangkan pada uang cryptocurrency ini ketika diperlakukan sebagai komoditi ya, maka dia akan bersifat riba. Dia bersifat riba karena nggak ada ikhtiarnya. Kalau tadi tuh teori uangnya Irving Fisher, dia hanya M-nya aja ya, money-nya aja yang nambah ya, trade-nya nggak ada. Nah jadi jumlah uangnya aja terus bertambah, tapi nggak ada penambahan jumlah barang yang diciptakan. Nah ujung-ujungnya apa? Inflasi ya. Jadi inflasi itu adalah proses istilahnya itu menstabilkan kembali posisi antara sektor moneter dan sektor real ya, inflasi itu. Jadi harga barang akan meningkat. Nah yang ada tadi dalam Al-Quran dikatakan riba yang kamu harapkan akan menambah jumlah uang kamu, itu tidak menambah apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena uangnya nambah, barangnya nggak nambah, sektor realnya nggak nambah ya. Nah akhirnya apa? Nilai uangnya turun. Nilai uangnya turun ya, contoh lah dulu ketika saya punya uang 100.000 tahun 90, itu saya bisa beli baju Walt Disney, Moving Blue, bisa beli baju yang bagus-bagus gitu kan. Sekarang 100.000 ke Alfa, ke Indomart ya, sekejap habis. Kenapa? Karena nilai uangnya sudah turun. Kenapa? Karena jumlah uangnya bertambah tapi tidak menambah apapun ya. Artinya apa? Tidak ada kenaikan nilai uangnya. Gitu. Oke. Belum puas. Oh, katanya belum puas. Saya memang bukan Belum puas. Gimana teh? Dari sesi 2. Soalnya masih ada materi lain, jadi kalau mau bertanya bisa face to face sama Kak Asbi. Konsultasi. Nanti kita itu aja hebat. Boleh? Jadi kita Jamnya jangan sama MC.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi. Sekaligus